Mulai nih Pak. Silakan monggo Pak. Kemudian saya teringat lagi kemarin Pak Sugeng terakhir menambahkan teman-teman harus tahu ada ukuran kayu di yang digunakan untuk struktural, misalkan digunakan untuk balok, digunakan untuk kuda-kuda, untuk reng, untuk. Nah, kira-kira teman-teman ada yang penasaran nggak sampai cari ada data nggak sih seperti itu? Kira-kira teman-teman ada yang cari nggak? Ada nggak? Kalau ada disampaikan, kalau tidak ada juga disampaikan. Ayo, ada nggak kira-kira teman-teman penasaran? Oh iya ya, saya gunakan kayu ini ukuran berapa? Kira-kira teman-teman ada yang cari data nggak itu? Warnanya agak menggema di saya. Belum ya? Belum cari ya? Ya sudah, oke Pak. Jadi saya berikan sekilas itu tambah sebelum kita masuk dalam batang tekan. Jadi ada SNI, SNI-nya pun juga sudah 1990 pada tahun 1990 itu sudah ada. Jadi ukuran kayu yang digunakan untuk struktural, yang digunakan untuk bangunan, jadi untuk struktural dan non struktural. Jadi untuk kusen juga berapa, untuk kuda-kuda berapa, reng itu berapa. Nah ini saya share sebentar. Nah ini dia. Jadi teman-teman nanti bisa cari sendiri gitu ya. Jadi di dalam SNI ini sepertinya juga apa namanya kodenya ada S-nya itu yang saya belum tahu, tapi yang jelas sudah ada bahwa spesifikasi ukuran kayu untuk bangunan rumah dan gedung gitu ya teman-teman. Ini sudah bisa terlihat nggak saya tentang SNI? Oke. Sudah terlihat. Ya, jadi jelas ya bahwa ada beberapa nah contohnya ini. Jadi jenis penggunaannya itu untuk apa? Tebalnya itu berapa? Lebar varian yang bisa digunakan itu berapa? Itu juga ada gitu ya. Jadi untuk papan itu misalkan tebalnya 20 ini dalam milimeter jadi 2 cm. Lebarnya berapa? Ini dari 15 cm, 18 cm dan seterusnya. Tebal 40 juga ada yang digunakan. Kemudian untuk balok, ternyata untuk balok minimumnya yang normal digunakan itu adalah minimum tebalnya adalah 60, misalkan seperti itu ya. Kemudian untuk reng dan kaso itu usuk ya. Teman-teman tahu nggak? Usuk. Tidak tahu. Di rumahnya tidak ada yang beratap genteng kuda-kuda kayu. Apa tidak pernah naik sama sekali ya? Jadi setelah genteng ada reng, kemudian usuk, kemudian joding. Nah, itu kalau menggunakan kayu gitu ya. Jadi kaso atau usuk gitu ya. Dan seterusnya ada lagi, misalkan ini yang non struktural. Nah, bisa digunakan untuk kusen. Ukurannya biasanya berapa? 60 tebalnya. Dikali berapa? Ada macam dari 100, 120, 130. Seperti itu ya. Kemudian rangka pintu dan jendela. Rangkanya ya, jadi biasanya kalau pintu itu double triplek atau double triplek, itu rangkanya dari kayu. Kemudian dialasi double triplek gitu. Jadi ada yang itu jenis yang double triplek gitu. Ataupun ada yang biasanya kalau memang daun pintu dan jendela yang langsung dari kayu itu juga ada ukurannya gitu. Kemudian di sini kuda-kuda dan rangka atap. Nah ini ada balok atas, kemudian balok ikatan, kemudian kuda-kudanya sendiri. Nah ini tebalnya, kemudian lebarnya bervariasi.
gitu ya. Ini tuh juga sama. Balok atas eh, lebarnya 60, tebalnya besar ya. Seperti itu ya. Kasu atau usuk ini 4 kali 6 cm, 4 kali 8 cm, atau 5 kali 7 cm. Dan ini ukuran di sini nih biasanya itu sudah pasti banyak di pasaran gitu ya. Makanya sampai semua biasanya ini untuk spesifikasi ukuran tadi. Ya. Dan ini untuk rangka-rangka lainnya juga. Gitu, ini tambahan saya jadi 2 minggu yang lalu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan sekarang. Pak mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak. Untuk setahu saya, yang setelahnya kusen itu biasanya ada molding ya, Pak ya. Kalau misalnya untuk molding itu, apabila menggunakan kayu, ikut ukuran yang mana ya, Pak? Mohon maaf, Mbak. Kurang dengar. Setelah kusen ada apa? Molding, Pak. Molding. Molding. Benar, Pak. Kalau nggak salah namanya molding, Pak. Mohon maaf, Pak. Kalau molding, saya belum pernah dengar ya. Molding. Saya juga nggak pernah dengar tuh molding itu apa. Posisinya di mana, Pak? Jadi kemarin tuh saya kan sempat survei gitu Pak ke toko Bangko Depo. Terus habis itu, jadi setelah kusen yang kusen Pak, terus habis itu luarnya tuh ada moldingnya gitu Pak. Lebih kayak apa ya Pak, jatuhnya kayak gips gitu Pak. Tapi buat pinggirannya pintu begitu Pak. Itu istilahnya molding begitu di dalam menuju. Iya Pak, di tabel harganya namanya molding gitu Pak. Jadi kalau misalkan, saya coba menggambarkan dia sebentar ya. Misalkan di sini ada kusennya, gitu. Bisa melihat di sini, Mbak? Iya Ya. Pak, bisa Pak. Oke. Kemudian andaikan di sini ada jendela, gitu ya. Kemudian kusen untuk jendela dan pintunya misalkan jadi satu, itu misalkan di sebelah ini ya. Oke. Nah, kemudian yang dimaksud Mbak untuk molding itu sisi mana? Sisi luarnya sini, gitu? Iya Pak, benar Pak. Di betul Pak, di luarnya kusen gitu Pak. Oh, ya. Mungkin mungkin istilahnya kalau yang saya pernah dengar itu lift mungkin Mbak ya. Jadi untuk menghiasi saja. Jadi sebenarnya dia juga bukan untuk struktural juga. Meskipun ini bukan struktural tapi juga masih bisa untuk menahan dinding yang di atas dan sebagai pengisi dari dinding gitu ya. Jadi mungkin kalau memang list ya bentuknya list kayu juga ada. List kayu itu juga ada itu bentuknya juga begini. Itu misalkan itu. Ini juga bervariasi misalkan begini. Itu. Itu juga ada. Iya mungkin yang ya. Terus terang kali. Saya kalau memang tidak pernah dengar ya, tidak pernah dengar gitu. Jadi mungkin itu istilahnya di toko itu. Jadi tapi nanti saya coba cari lagi. Itu ya Mbak ya. Jadi ukurannya kalau list biasanya ya tidak tebal-tebal ini misalkan 4 cm 4 cm gitu ya. 4 cm 4 cm kemudian ada yang 2 kali 2 gitu. Semacam kayak kayunya figura gitu ya. Iya. Apakah seperti itu gitu? Iya Pak, berarti tetap disesuaikan sama kebutuhannya ya Pak ya, buat yang hiasnya itu. Terima kasih Pak. Silakan ada yang ditanyakan. Silakan. Tidak ada? Saya lanjutkan dulu kalau gitu ya. Saya akan lanjutkan mengenai batang tekan.
Di sini PPT saya sudah terlihat. Turun. Bukan mau belum. Jadi turun. Pakai ayam Pak, tadi Mas Bray. Sudah. Jadi kalau dikatakan sebagai batang tekan untuk struktur kayu, gitu ya. Dalam perencanaannya itu untuk gaya tekan per faktor atau PU itu juga harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas tekan terkoreksi, gitu ya. Jadi PU dibagi dengan atau PU lebih kecil sama dengan P aksen atau PU per P aksen itu harus lebih kecil sama dengan 1, gitu ya. Nah, selanjutnya P aksennya dari mana? P aksennya atau kapasitas tekan terkoreksi itu adalah dari nilai kuat tekan sejajar setelah terkoreksi dikali dengan luas penampang bruto. Nah, ini yang berbeda dengan batang tarik. Kalau batang tarik itu kita gunakan luas penampang neto karena ada lubang, begitu ya, lubang sambungan, begitu ya. Tapi kalau batang tekan, apapun sambungannya kita gunakan luas penampang bruto. Karena gambar tegangannya kemarin juga sudah jelas bahwa kalau ada tarikan maka kalau ada lubang maka di bagian lubang itu tidak terkena tarikan, maka ada pengurangan luas penampang, gitu ya. Selanjutnya adalah ini faktor koreksi untuk nilai desain acuan batang tekan. Ada dua. Yang pertama adalah untuk batang tekan tegak lurus serat. Yang kedua adalah yang C tidak ada huruf T terbalik itu tekan sejajar serat, begitu ya. Kemudian kalau misalkan yang ditekan sejajar serat, nah faktor koreksi yang tidak ada pada batang tarik itu adalah CP, faktor stabilitas kolom. Itu yang akan nanti kita hitung sendiri, gitu ya. Jadi CN, CT, CI itu sama, kemudian CS juga sama, tetapi di sini ada tambahan CP, gitu ya, yaitu faktor stabilitas kolom. Nanti kita lihat dulu. Kemudian untuk faktor koreksi lain yang di sini hanya di SPK atau LRSD, gitu ya, itu 2,4 untuk batang tekan, tapi untuk batang tarik tekannya 2,7. Kemudian faktor ketahanannya di sini 0,9, tetapi di batang tarik adalah 2,8. Selanjutnya untuk lambda tergantung dari kombinasi beban yang digunakan. Itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah nilai desain acuan pada saat RSNI. Gitu ya. Jadi pada saat RSNI, ST di sini, jadi ST di sini itu masih sama dengan SC. Nah, ini coba lihat. Di E15 ke atas itu 12,2 dan seterusnya sampai di E25 22,9, gitu ya. Namun sebenarnya kalau di dalam SNI yang akan kita gunakan mulai sekarang sampai nanti, begitu ya, itu adalah kita gunakan ini. Jadi untuk nilai desain acuan batang tekan itu berbeda dengan nilai desain acuan untuk batang tarik. Mulai di mana, Pak? Itu ada mulai di dalam mutu setelah E14. Iya. Jadi kalau misalkan Anda merencanakan batang tarik dan batang tekan gitu ya, di dalam mutu E10 misalkan, ternyata di sini nilainya masih sama. Tetapi kalau sudah batang tekan dan batang tarik, Anda menggunakan E20 misalkan seperti itu. Di E20 ternyata nilai desain acuan untuk batang tarik adalah 17,4, namun nilai desain acuan untuk batang tekan adalah 15. Ini satuannya MPA ya, saya. Gitu ya teman-teman. Jadi saya baca resume dari teman-teman ada
beberapa memang karena mungkin memang ambil dari PPT ya, ini lupa terselip ini, lupa saya masukkan. Jadi yang digunakan teman-teman masih yang awal tadi. Tetapi nanti mulai sekarang sampai nanti kita dalam menghitung desain itu batang tekan kita gunakan yang ini. Berbedanya mulai pada E15 ke atas. Itu nilai desain acuan untuk batang tarik dan batang tekan berbeda. Gitu ya. Dan ini kebanyakan di sini adalah yang kita gunakan nantinya adalah batang tekan sejajar serat. Begitu ya. Pak, kalau batang tekan tegak lurus serat itu bagaimana, Pak? Itu contohnya misalkan seperti ini. Kalau misalkan ya, kalau misalkan ada batangnya itu melintang. Tetapi di sini memang hanya tapi seratnya ke kanan, gitu ya. Serat dari kayu gitu ya. Tetapi menerima beban atau menerima gaya itu adalah ke arah. Maka kita gunakan kalau misalkan ada kasus seperti ini, kita menggunakan nilai desain acuannya adalah nilai desain acuan untuk batang tekan atau ya batang tekan tegak lurus serat. Nah, kalau misalkan di dalam kuda-kuda gitu atau kanopi gitu misalkan kemarin yang dicontoh soal batang tarik gitu ya, misalkan saya memiliki apa namanya beban seperti ini, yang tarik mana ayo, batang 1, 2, atau 3, yang tarik mana teman-teman, tumpuannya di sini, yang tarik mana, yang tekan mana, teman-teman harus sudah mulai bisa membayangkan ya, meskipun nggak tahu nilainya nggak apa-apa, yang penting membayangkan dulu. Oh, ini nanti akan seperti ini. Yang tekan mana? Mbak Siti Belatiska. Nah, biar tidak kebanyakan pilihan itu saya. Yang tekan mana? Yang tekan yang tekan 1, Pak. Oke. Yang tekan adalah batang 1, gitu ya. Nah, Pak, ini kok dikatakan tekan dan ini adalah tekan sejajar serat loh ya. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena memang meskipun karena ini suku rangka batang ya, asumsi kita adalah hanya ada batang tarik dan tekan. Dan biasanya kayu yang digunakan, misalkan begitu, kayu yang digunakan adalah jadi kayu yang digunakan adalah jadi kayu yang digunakan adalah memanjang seperti ini. Nah, dan dikatakan adalah seratnya adalah yang digambar hitam. Garis hitam itu adalah arah seratnya seperti itu. Maka yang di sini adalah batang tarik gitu ya. Di sini ada juga batang tarik gitu. Kemudian di sini adalah batang tarik gitu. Di sini juga batang tarik gitu ya. Tetapi di sini adalah batang gitu ya. Nah, di sini kita kalau merencanakan ini juga kita menggunakan yang SD ini. Itu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa tabel yang digunakan adalah yang ini saya sampaikan. Mungkin kalau misalkan di PPT-nya kemarin yang saya sampaikan itu masih belum ini, nanti setelah ini akan saya ubah. Saya berikan yang sudah ada yang terbaru. Itu ya. Dari sini silakan kalau ada yang saya. Belum ada? Mas, Mbak? Belum ada, Pak. Oke. Belum ada. Kemudian saya lanjutkan dengan
faktor koreksi. Sama halnya dengan batang tarik, kita hanya merefer atau kita melihat lagi dalam tabel gitu. Jadi yang pertama adalah faktor lain basah. Kita cari di mana FC-nya gitu ya, atau FC tidak lurus terat gitu ya. Kemudian ini ada kondisi tambahan lagi. Kan ada bintang 2 itu ya di FC di sini. Di FC ini ada bintang 2 gitu ya. Nah, kalau FC-nya lebih kecil sama dengan 5,2 MPa, maka CN-nya kita gunakan adalah. Selain itu, ya sudah, kita gunakan 0,8. Gitu ya. Untuk batang tekan tegak lurus terat juga sama, tetapi di sini tidak ada kondisi lain, jadi kita gunakan faktor CM untuk batang tekan tegak lurus terat adalah 0,6. Begitu ya. Selanjutnya adalah faktor temperatur, juga sama di sini. Tapi kalau di sini batang tekan itu ada kondisinya basah atau kering, begitu ya. Kemudian di dalam kondisi basah atau kering itu ada temperatur sesuai dengan yang mana yang akan kita gunakan nanti, gitu ya. Kalau temperatur normal biasa saja kita gunakan di sini meskipun basah dan kering, ya sudah nilainya 1. Selain itu suhunya sesuai dengan ini. Misalkan di antara 38 dan 52, pada kondisi kering kita gunakan 0,8, dan pada kondisi basah kita gunakan 100. Gitu ya. Sudah. Intinya kita melihat tabel saja. Kita mencermati tabel. Untuk faktor ukuran CF juga sama. Di sini di poin yang pertama sudah jelas bahwa nilai desen lentur, tarik, dan tekan sejajar keras kita gunakan sesuai dengan tebalnya seperti ini, kita gunakan 1. Selain itu kita hitung CF-nya. Itu ya, sama saja dengan batang tarik. Ya. Selanjutnya faktor tusukan juga ini sama. Kita langsung refer pada tabel di sini. Untuk FC ada 0,8, tetapi FC tegak lurus terat adalah 1. Nah, ini dia. Jadi yang berbeda dengan batang tarik, kita harus menghitung CV. Gitu ya. Tapi di sini kalau misalkan untuk struktur tekan yang ditahan perpindahan lateralnya, maksudnya yang ditahan perpindahan lateralnya di seluruh panjangnya, di semua arah. Nah, gimana itu maksudnya? Oke, misalkan ini adalah batang tekan. Jadi untuk batang tekan yang ditahan perpindahan lateralnya di seluruh arah, gitu ya. Lateral kan karena ini batang tekan, lateralnya gimana? Batang tekan kan begini, ini kan aksial, lateralnya kan ke sana, gitu ya, ke sana. Nah, yang ditahan di seluruhnya. Jadi kalau misalkan ada penahan di sebelah sini, seluruhnya, kemudian ditahan sebelah sini, seluruhnya, maka CP-nya itu 1. Istilahnya, ya sudah, memang ini sebenarnya batang ini adalah ditahan di sini supaya tidak ada faktor stabilitas kolomnya memang begitu. Jadi dia tidak menekuk ke sana, tidak menekuk ke sana, juga pun tidak menekuk ke sana dan ke sana. Gitu ya. Maka CP-nya adalah 1. Namun kalau tidak, misalkan sebagai kuda-kuda saja, gitu ya. Kuda-kuda atau seperti kanopi yang tadi. Misalkan batangnya adalah seperti ini. Batang tekannya tadi yang mana yang bawah. Nah, kan yang dihubungkan kan hanya kan posisinya tadi ya. Yang dihubungkan kan hanya di ujung-ujung. Jadi tidak di seluruh arah perpindahan lateralnya. Maka ini bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Maka kita menghitung dari faktor stabilitas kolom. Begitu ya. Saya lanjutkan lagi. Ini. Nah, kemudian faktor stabilitas kolom nanti ada kaitannya dengan panjang efektif kolom. Nah, di sini panjang efektif kolom
seharusnya teman-teman sudah mempelajari di mekanika bahan. Gitu ya. Tergantung tumpuannya. Kalau tumpuannya jepit-jepit, oke, misalkan kita gunakan yang dalam perhitungan, kita gunakan kesepakatan saja ya, dalam perhitungan nanti, ini kita gunakan yang nilai koefisien yang teoritis, gitu ya. Jadi di dalam kelas ini, dalam perhitungan, kita gunakan nilai teoritis, yaitu yang mana? Kita gunakan yang ini saja. Gitu ya. Ini sebenarnya di mekanika bahan harus sudah ngelontok apa ya? Ya harus sudah bisa dipahami. Seperti biasa Pak Sugeng kalau bilang kalau bangun tidur jepit-jepit, jepit-jepit, panjang cukupnya berapa? 0,5. Gitu. Tapi nah itu ini di mekanika bahan sudah ada gitu. Jadi teman-teman di sini juga harus sudah memahami begitu ya. Oke, kalau di sini kita gunakan kesepakatan untuk perhitungan nanti LE atau sama dengan koefisien panjang cukup dikalikan dengan L batangnya, begitu ya. Itu K-nya itu berapa? Kita gunakan yang nilai K teoritis, gitu ya. Jadi kalau tumpuannya jepit-jepit, kita gunakan 0,5. Kemudian kalau misalkan di sini jepit sendi 0,7 dan seterusnya. Begitu ya. Iya, Pak. Selanjutnya, ini saya selanjutnya adalah di sini faktor stabilitas kolom tadi dalam perhitungan itu juga ada di pengaruh ini. Ada rasio kelangsingan, yaitu L efektif dibagi dengan D. Jadi diambil yang terbesar di antara, tetapi di sini ada ketentuannya ya, bukannya yang panjangnya pendek dibagi dengan yang panjang, dibagi dengan ukuran, maksudnya begini. Kalau misalkan ini adalah ukuran kayu batang tekannya, begitu ya. Ini kan ada L1 dibagi dengan D1. Kemudian L2 di sini karena meskipun ada pengekang hanya satu di tengah itu ya, itu adalah L2 dibagi dengan D2. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman membuat variasi, Pak, kan bisa L1 dibagi dengan D2, kan bisa L2 dibagi dengan D1. Jadinya variasinya kan banyak gitu ya. Tetapi di sini kita lihat hanya ada dua. Jadi yang panjang dibagi dengan ukuran kayu yang panjang. Kemudian yang pendek atau setengah dari panjang itu dibagi dengan ukuran kayu yang pendek. Sudah itu saja. Nanti itu di sini tidak boleh melebihi dari 50. Kalau misalkan menghitung ini saja sudah lebih dari 50, lebih baik langsung ganti dimensi di dalam perencanaan seperti itu. Karena apa? Nanti itu tidak memenuhi dari rasio rasio, gitu ya. Jadi yang panjang dibagi dengan ukuran kayu yang panjang, kemudian yang pendek atau setengah dari yang panjang. Biasanya L2 ini adalah setengah dari lebar apa? Total panjang kayu, tengahnya dibagi dengan ya begitu ya, Mbak. Oke. Jadi di dalam menghitung CP ini banyak itunya, apa namanya? Jadi ngecek kelangsingan. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung CP di sini. CP itu apa? Nah, ini itu tergantung sini. Saya pun tidak hafal ya, tetapi kalau misalkan prinsip-prinsip itu bisa kita pahami, nanti kita bisa menghitung ini dengan mudah. Yang tidak diketahui apa di sini? Oke, CP sama dengan apa? Rumus ini, kemudian variabel apa yang tidak diketahui? Yang pertama misalkan adalah FCE, kemudian FC bintang, kemudian yang satu lagi adalah C, gitu ya. Di mana misalkan yang pertama FC bintang, nilai desain tekan acuan sejajar serat dikalikan dengan semua faktor kecuali CP. Apa saja kalau itu FC bintangnya? Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan FC tabel, misalkan saya gunakan misalkan saya gunakan E20 gitu ya.
E20 SC-nya adalah 15 MPa. Nah, SC bintangnya apa? SC bintangnya adalah kita mengalihkan nilai desain acuan kecuali dengan CP. Jadi kita SC bintang adalah SC tabel dikalikan dengan CM, CI, CF, CT. Gitu ya. Jadi SC bintang itu adalah ini. SC tabel dikalikan dengan CM, CI, CT, CF. Gitu ya. Selanjutnya adalah FCE. FCE kemarin apa? Nah, FCE itu yang ditanyakan juga. Tapi dulu jalan kalau nggak salah. Iya, itu kita ternyata digunakan ini untuk menghitung stabilitas kolom. Kita gunakan yang E minimum. Jadi di dalam kalau misalkan E20 modulus elastisitasnya kan 20.000 ya, tetapi E minimumnya berapa? Setengahnya kemarin kalau nggak salah. Jadi kita gunakan 10.000. Rumusnya FCE apa ya ini? 0,822 E minimum dibagi dengan LE per D dikuadratkan. Nah, LE per D dikuadratkan ini kan sudah ada di dalam yang sebelumnya tadi. Gitu ya. Kalau misalkan batang tekan tadi tumpuannya adalah jepit-jepit gitu ya. Kemudian ukurannya adalah ini nanti dipilih yang paling besar biasanya seperti itu. Jadi kalau misalkan misalkan saya gunakan ukuran 12 per 12 sama Oke, misalkan di sini adalah saya gunakan adalah 8 dan 12. Ini cm ya ini ya. Kemudian misalkan di sini panjangnya adalah 3,6 meter gitu ya. Misalkan 3,6 meter gitu ya. Oke, kemudian setengahnya otomatis setengahnya 1,8. Nah, LE per D-nya itu kan tadi hanya ada dua macam, yaitu yang panjang dibagi dengan panjang, yaitu 3,6 dibagi dengan ini meter ya, dibagi dengan 12 cm. Kemudian yang satunya adalah 1,8 dibagi dengan 8 ini meter, ini centimeter, begitu ya. Jadi kalau misalkan bisa dijadikan sentimeter 360 dibagi dengan 12 maka kita dapatkan adalah 30. Nah, sesuai syarat ini masih lebih kecil daripada 50. Oke, kelangsungannya nggak masalah lagi. Nah, kemudian yang di sini misalkan di sini 180 dibagi dengan 8 berapa? 180 dibagi dengan 8 160 kemudian 22, sekian. Nah,
Ini kan 22, ini ada 30. Yang kita gunakan adalah yang 30, maka di sini adalah nilainya adalah yang besar, yaitu yang 30. Itu ya, itu kita kuadrat. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya pun tidak hafal rumus ini, tapi coba dipahami ini apa sih sebenarnya. Oh, ini FCE kita refernya dari mana? Oh, ini kita harus tahu data dari kelangsungan dan bla bla bla. Kemudian FCE bintang adalah semua nilai desain acuan tabel atau FC tabel dikalikan dengan semua faktor kecuali CP. Karena apa? Kita akan ngomongin CP begitu ya. Selanjutnya C-nya apa? Ternyata ini C yang pertama adalah 0,8 untuk kayu gergajian, gitu ya. Kemudian 0,85 untuk pancang dan tiang kayu bundar, begitu ya. Kemudian yang 0,9 untuk kayu belulang struktural atau komposit struktural. Teman-teman tahu nggak ini pertama dan kedua dan ketiga? Saya tahu ya. Oke. Karena ini untuk pancang dan tiang kayu bundar, ini biasanya kalau misalkan dari pohon gitu ya, pohon, ya sudah, ini kita potong, tidak kita gergaji, maka kayunya masih utuh. Maka itu kita gunakan. Maka C-nya di sini kita gunakan 0,8, gitu ya. Tapi kayak untuk kayu gergajian, ya, kayu gergajian kan memang kayu gergajian ya kita ambil ini, kemudian ya kita potong. Kita potongnya kan, kemudian kan kita potong. Kan di slice biasanya kan begitu. Jadi ini dipotong, kemudian dipotong. Ya, itu dikatakan dengan kayu gergajian. Gitu ya, maka itu yang paling sedikit. Nah, Pak, ini yang paling besar, kenapa kok belulang struktural atau komposit struktural? Karena apa? Yang C ini itu adalah yang diolah lagi. Jadi kalau misalkan saya memiliki beberapa jenis kayu, kemudian itu saya susun, kemudian saya tambahkan material bahan kimia dan sebagainya, maka bisa lebih kuat. Maka dikatakan adalah untuk belulang struktural atau komposit struktural. Jadi kayunya bisa disusun dari beberapa jenis kayu, misalkan begitu, tapi kemudian ditambahi dengan pastinya direkatkan, kemudian, nah ini maka menjadi akan lebih besar konsistensinya, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kayu gergajian, dan lagi itu kayu yang utuh, kemudian kita gergaji jadi beberapa, ya seperti yang ada ukurannya tadi, 2 kali, misalkan 4 kali 6, 5 kali 7, 8 kali 10, 5 kali 12, dan seterusnya. Kemudian yang C 0,8 itu kenapa seperti itu? Karena itu ya jadi utuh, ya sudah ini tidak diapa-apakan, misalkan langsung dari kondisi dari dipotong dari pohon itu, tapi tidak digergaji, tidak dirajang, gitu ya, tidak dipotong kecil-kecil. Kemudian yang terakhir malah lebih besar karena apa? Itu adalah komposit, dan itu adalah olahan, gitu ya. Begitu. Kemudian itulah dari batang tekan itu agak sedikit rumit, begitu ya. Karena ya itu tadi, karena batang tekan itu ada bisa menjadi tertekuk, maka kita menghitung CP. CP rumusnya ini. Saya tidak hafal, jangan khawatir, saya juga tidak hafal teman-teman. Tapi saya bisa mencermati apa saja yang diperlukan untuk menghitung CP. Gitu ya. Selanjutnya, sama sudah masuk. Ini adalah CP, kemudian KF sama, kita tinggal cari saja FC-nya berapa, kemudian faktor ketahanan TKP, kemudian ini juga ada FC itu berapa, FC juga berapa, begitu ya. Selanjutnya adalah faktor efek waktu, itu tergantung dari kombinasi pembebanan, gitu ya. Oh iya,
saya ingat lagi sepertinya ada teman-teman juga yang mengikuti kompetisi jembatan kayu bahasa ya. Itu juga mengacu pada SN ini. Begitu ya, Mbak ya? Mbak Siti Nurjana ya, kalau nggak salah itu ya. Iya, itu juga mengacu di dalam SN ini. Jadi kalau batang tekan, batang tarik ya sama. Yang kita belajar ini ya kita gunakan itu ya. Ini adalah contoh soal, Bu. Contoh soal. Sebelum masuk contoh soal, silakan soal saya. Ini di saya terlihatnya your internet connection is not stable. Nanti kalau misalkan ada yang putus-putus ya mohon maaf ya. Tapi rekamannya ada nanti saya silakan kalau ada yang ditanyakan, Mas Mbak. Ini saya harap sekali lagi bisa lebih efektif. Jadi saya berikan di kelas C dan kelas E itu sama, tidak kurang tidak lebih gitu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan dari kelas C maupun kelas E gitu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas Bima Aditya Pratama. Iya, Pak. Saya mau tanya yang tadi FC bintang, Pak. Kalau tidak salah kan tadi FC bintang itu dikalikan semua faktor kecuali yang CP, Pak ya. Itu yang apakah juga dikalikan yang faktor konversi format ketahanan sama efek waktu juga, Pak? Kalau tidak salah, tidak Mas. Benar. Ini. Oh, ini. FC aksen adalah ini kemudian faktor koreksi. Tidak, ini Mas ya. Jadi karena itu yang itu hanya di SBK, jadi istilahnya memang terpisah. Itu masuk di dalam waktu kita penelitian akhir. Setelah kita dapat CP, maka kita gunakan yang itu. Tapi kalau FC bintang di sini itu tidak. Jadi FC tabel dikalikan dengan CN, CT, CFCI seperti konversinya atau faktor koreksinya batang tarik, gitu ya. Gitu ya Mas ya. Jadi di sini untuk FC bintang itu tidak dikalikan dengan yang hanya di SBK. Gitu. Jadi semua faktor koreksi yang di tengah ini semua faktor koreksi yang di DTI dan di SBK itu ya. Jadi CN, CT, CF, CI. Gitu ya. Itu untuk mencari FC bintang. Oke, silakan kalau ada yang lainnya. Gitu ya Mas ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan kalau ada yang lainnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih bingung kapan kita pakai FC yang sejajar serat sama yang tegak lurus serat itu gimana ya, Pak? Oh, itu tadi. Bentar, oke. Saya berikan begini. Anda bisa melihat gambar ini. Oke. Kalau kondisinya seperti ini, Mbak ya. Oh, ini bukan. Kalau kondisinya seperti ini kan tekannya juga. Jadi tekannya kan begini, ini sudah ada, gitu ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, kayu itu pasti terlihat seratnya, begitu Mbak ya. Jadi kayu itu pasti akan terlihat seratnya. Kemudian nah, biasanya itu kayu itu pasti akan terlihat seratnya. Kalau seperti ini, nah ini tuh seratnya itu bukan serat ke ini seratnya itu adalah ini tuh ke bawah. Ini adalah serat dari kayu adalah ini. Jadi kalau misalkan itu adalah seperti ini, begitu.
Kalau misalkan seperti ini, itu adalah sejajar serat. Ya. Namun kalau misalkan seperti ini, itu adalah tegak lurus serat. Dan pasti kayu gergajian itu menggergajinya adalah sejajar serat. Jadi tidak mungkin, jarang sekali kalau misalkan gergajian itu adalah serat, misalkan ini adalah panjang seperti ini, seratnya seperti ini, itu jarang sekali, Mbak. Kayu gergajian itu pasti seratnya kebanyakan adalah seperti ini, memanjang ini. Gitu ya. Jadi mungkin Pak mau kalau mau menambahkan. Ya, bisa aja baterainya habis. Bisa aja baterainya habis. Bisa dipahami, Mbak? Bisa ya? Jadi, Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. jadi kalau kayu gergajian kebanyakan dan hampir pasti itu adalah dipotongnya adalah memanjang serat. Jadi pada saat kondisi tertentu saja mungkin batang itu adalah mengalami tekan tegak lurus. Iya. Mungkin Pak Sugeng ada yang ditambah. Ya, mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi mungkin agar biar lebih detail, misalkan masalah kasus, misalkan. Ini ada perempuan. Lalu di sini ada gaya T dengan sudut alfa. Maka gaya ini itu akan diuraikan menjadi gaya tegak lurus dan tegak semu. Maka yang di sini menjadi P sin alfa, ini adalah menjadi P cos alfa. Nah, itu bisa diidentikan dengan ini P sin alfa sama dengan P cos alfa. Nah, kalau kita coba potong penampang ini, potong penampang itu, maka penampangnya itu pasti bentuknya seperti ini. Gitu. Kira-kira gambarnya ada seperti itu. Artinya yang P cosinus ini itu akan seperti yang digambarkan Pak Indra ini. Dia akan bekerja sejajar serat. Tapi kalau P cos sin alfa di sini ini, dia akan tegak lurus di sini. Karena dia akan tegak lurus begini. Jadi kalau untuk yang P sinus itu akan begini, kalau P cosnya itu ada tegak lurus di sini ke arah sana. Jadi ini akan sejajar serat, sedangkan yang ini itu adalah tegak lurus serat. Kira-kira begitu implementasinya di statika. Apa bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Indra. Mohon maaf Pak, masih termute Pak. Ya, ya silakan kalau ada yang ditanyakan, tapi sebentar masih ada daripada lanjut ya. Ya.
Jadi kita diminta untuk memeriksa kayu apakah kuat untuk menahan beban ultimate tadi ya. Beban ultimate-nya tadi adalah 40 kN. Datanya sudah ada. Kemudian ini maka kita LE karena sendi jangan lupa ya, untuk mendapatkan LE-nya maka dikalikan dengan koefisien panjang sekuk, begitu ya. Hanya berapa? Di sini kita gunakan 1. Oke. Maka LE1 kita dapat 4.000, tetap LE2 juga 2.000, tetap dengan L-nya. Kemudian dibagi dengan menentukan rasio LE dibagi dengan dimensi dari gitu ya. Kemudian di sini E1 dibagi di 1 hasilnya 40, E2 dibagi di 2 20. Kita pilih yang besar. Kemudian yang paling besar itu harus masih lebih kecil daripada 50. Oke, ternyata di rasio kelanjutan masih aman gitu ya. Selanjutnya adalah menentukan faktor koreksi CM, CT, CFGI. CP-nya akan kita hitung begitu ya. CM, CT, CFGI ini sesuai dengan tabel. Sudah yang kering udara tadi juga sudah kondisinya gitu ya. Kemudian sejajar serat ya. Maka kuatkan sejajar serat, FT-nya ada. Ini kita pakai mutu B. Tuh, mutu B itu adalah 0,5 ya. Ini gitu. Ini tadi mutu apa mutu B? Nah, ini mutu B. Mutu B harusnya 0,6 ya. Ini bisa ngurang. Dan FT tabel berapa? Gitu. FT ini juga gitu. Di sini mutu B 0,63, kemudian yang juga adalah FT 15 biasanya ya. Jadi dikoreksi. Kemudian yang dicek lagi nanti istilahnya di dalam mutu B itu kasusnya berapa gitu ya. Selanjutnya di sini adalah untuk FC bintang. Ya, ditanyakan FC bintang itu FC tabel dikalikan dengan semua koreksi kecuali CP karena CP itu dan juga yang faktor AS, theta sama lambda. Maka kita dapatkan FC bintang. Itu ya. Selanjutnya adalah kita bisa menghitung FCE. FCE tadi adalah E minimumnya yang kita gunakan. Kemudian LE per D itu yang paling besar yang akan kita pilih gitu ya. Kemudian kita bisa menghitung FCE. C-nya pun juga sudah ada, adalah 0,8 karena ini adalah kayu bergajian gitu ya. Jadi C ada, FCE ada, FC bintang ada, kita bisa menghitung CP. Selanjutnya kita menghitung seperti barangkali, yaitu FC terkoreksi. Kalau barangkali FC terkoreksi ya, tapi kalau katakan FC terkoreksi adalah FC dikalikan semua faktor koreksi. CM, CP, CF, CP, kemudian KF, theta, dan lambda. Dan kita dapatkan P tahanan tekan atau gaya tekan terkoreksinya adalah 41.000 Newton atau 41 kN. Dan ini masih lebih besar dari jadi itu ya. Jadi ini adalah salah satu contoh soal. Nanti kalau di bawah sini ada soal, ini bisa dikerjakan, bisa juga manual yang pertama, kemudian yang kedua adalah dicek dengan Excel. Jadi nanti kalau misalkan kuis, teman-teman itu bisa menggunakan Excel yang masing-masing. Jadi bisa akan lebih cepat. Itu tujuan saya adalah seperti itu. Tujuan kami itu seperti itu. Kuis puas boleh menggunakan laptop yang penting kan punya Anda sendiri kan begitu. Jadi Anda masukkan data sendiri, langsung terhitung, ya sudah langsung Anda bisa mendapatkan hasilnya, gitu ya. Oke, itu adalah materi buku pesan untuk hari ini. Silakan, Mas.
Izin bertanya, Pak. Iya. Tadi saat menghitung kuat tekan FC, yang kuat tekan sejajar serat itu kan FC sama dengan 0,8 kali FC tabel. Itu 0,8 tuh udah pasti gitu, Pak. Udah angka pasti gitu. Iya, sebentar. Jadi itu sepertinya juga kebanyakan gitu, Mbak. Jadi mungkin yang sebelumnya itu adalah pakai mutu A gitu. Jadi coba dicek lagi kalau di mutu A, B, C, jadi cukup hanya sekali ya, Mbak ya. Seperti yang batang tarik. Jadi kalau mutu A, jadi sudah 0,8 kali FC tabel. Kalau mutu B, 0,63 harusnya. Ya, Pak, 0,63, Pak. 0,63 ya. Dan ini tadi kok 0,75. Nah, itu saya juga bingung. Maka ini nanti PPT saya yang akan saya koreksi. Terima kasih ya, Mbak ya. Jadi faktor koreksi atau sebelum mengalihkan faktor koreksi itu dikalikan dengan mutu yang digunakan. A, B, atau C. Ya, sudah itu saja. Itu hanya sekali saja perkaliannya ya. Berarti itu seharusnya langsung FC tabel dikali 0,63 itu ya, Pak ya? Iya. Ya. Karena mutunya B. Terima kasih, Pak. Oke. 0,8 dikali 0,75. Saya pernah ingat ada memang perkalian tapi tidak tahu maksudnya apa. Mutu B itu adalah 0,8 dikali 0,75 tapi ternyata angkanya tidak sama. Sudah, pokoknya kita lihat tabel saja. Mutu A itu 0,8, mutu B adalah 0,63 dan begitu ya, Mbak ya. Oke. Silakan kalau ada yang tanyakan lagi. Coba dong Mas Mbak lainnya dinyalakan kameranya. Ya paling tidak saya juga bisa menghafal teman-teman. Meskipun ini memang masanya banyak, ya saya harap masih bisa efektif dan nanti akan segera saya unggah ke PT-nya lagi gitu ya. Videonya juga akan saya unggah. PPT akan saya koreksi lagi kemudian saya unggah. Ya. Silakan. Pak Indra, mungkin Pak Indra. Oke, monggo Pak. Ya mungkin apa? Saya mau karena saya penasaran tentang Maulid tadi loh, Pak. Saya itu kan nggak pernah dengar istilah Maulid. Oh, lagi Pak. Iya. Tadi coba saya share dulu Pak. Iya. Ini bisa share harusnya Pak. Share ya. Iya. Oh iya. Oh. Terlihat ya? Iya Pak. Ya. Jadi kalau ini kusen, ya. Jadi kalau kita lihat, ini kan kusennya ya. Kusennya ini polosan gitu. Tapi kalau pengen dia demolded seperti ini, ya, seperti ini, maka dia harus ada tambahan bingkai. Nah, ini di pertukangan itu yang biasanya kita di engineering itu namanya list. Dikasih list. Ini list namanya. Makanya molded atau molded itu. Saya penasaran. Ini memang bisa ditempel pas pada kusen atau di luar kusen. Tergantung nanti kalau di luar kusen itu bisa seolah-olah tampaknya kayunya tadi menjadi besar gitu. Itu tergantung dari asekturalnya. Kira-kira begitu. Tadi Mbak siapa tadi yang tanya tadi? Ya, jadi ini namanya list. Dan ini tidak hanya digunakan pada kusen saja, tapi juga bisa digunakan pada plafon dan sebagainya. Listnya. Ya, itu aja Pak Indra. Terima kasih. Iya, matur nuwun, Pak. Saya memang juga baru bilang ini tentang molding kusen. Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan lagi. Sudah? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada,
Nah, akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Nanti revisi dari PPT akan saya ulang lagi. Kemudian latihan soal juga sudah ada di slide yang terakhir. Sama ya, teman-teman nanti juga diminta untuk membuat Excel-nya. Boleh nanti satu file dengan Excel yang batang karet, kemudian teman-teman menambahkan sheet untuk batang tekan itu boleh. Jadi mempermudah nanti kalau misalkan ada kuis, oh ternyata mestinya begitu, langsung refer tabel-tabel, langsung itu langsung ketemu hasilnya oke atau tidak oke. Nah, tujuannya adalah itu untuk mempermudah teman-teman. Itu ya. Oke, terima kasih. Setelah saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.